Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aprilianto. Di sini saya akan menjabarkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu di sini gitu kita diharapkan menjadi warga yang sadar akan dirinya itu adalah suatu bagian dari negara. Sebagai contoh, kita itu paham apabila negara sedang terpuruk, paham apabila negara sedang maju. Kita ambil contoh, anggap itu negara sebagai pasangan kita, pasangan yang sudah lama, pasangan yang kita kenal luar dan dalamnya. Nah, ketika pasangan kita sedang sedih, kan kita mengetahui tanpa kita bertanya kepadanya. Dan juga ketika pasangan kita sedang bahagia, kita bisa mengetahui tanpa perlu bertanya kepadanya. Nah, itulah tadi maksud dari wawasan kebangsaan, di mana kita sebagai warga itu bisa mengetahui dan sadar akan dirinya adalah suatu bagian dari negara. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Itu ada kelebihan, kekurangan, dan potensi atau masalah. Oke, kelebihannya itu di Indonesia itu adalah, yang pertama adalah gotong royong. Di Indonesia ini, walaupun berbagai macam suku, adat, dan ras serta budaya, mereka tetap sering bergotong royong. Kita ambil contoh itu waktu 17-an kemarin, kan masih banyak warga Indonesia yang tetap bersama-sama bergotong royong untuk memeriahkan acara serta merayakan 17 Agustus. Dan di Kementerian Perhubungan sendiri itu kita tiap hari Jumat wajib ada itu gotong royong membersihkan satpel atau membersihkan tempat kerja kita. Dan kadang juga ada sih itu kita olahraga bersama. Yang kedua adalah saling menghormati. Nah, menghormati ini dalam artian walaupun berbeda suku, ras, budaya, kita tidak mengejek satu sama lain. Kita tetap bertoleransi tentang agama, bertoleransi walaupun beda budaya, suku, dan ras. Nah, selanjutnya adalah kekayaan alam. Yang positif, yang kelebihannya itu adalah kekayaan alam di Indonesia sangat banyak, baik dari segi laut maupun darat. Contohnya itu di darat banyak tumbuhan yang dapat ditumbuh di daratan Indonesia, dan di lautnya sendiri itu banyak berbagai macam ikan-ikan. Nah, ekonomi di Indonesia pun sekarang sudah mulai berkembang. Contohnya itu di Jakarta. Di Jakarta itu yang dulunya cuma rawa dan hutan, sekarang sudah bisa berkembang menjadi kota yang besar, di mana pencakar langit yang banyak, terus juga jalan aspal yang sudah merata, terus lampu jalan yang sudah merata. Nah, fasilitas ini juga kita ambil contoh di Jakarta, itu sekarang sudah banyaknya transportasi umum. Sebagai contoh itu Transjakarta, terus kereta MRT, kereta LRT, dan juga kereta bandara yang menghubungkan berbagai macam kota. Nah, selanjutnya adalah Wonderful Indonesia, di mana itu adalah beragam serta banyaknya hasil bumi di Indonesia. Selanjutnya adalah kekurangan. Nah, kekurangannya itu menurut saya itu adalah rendahnya sosialisasi. Nah, rendahnya sosialisasi ini berdampak kepada mudahnya rakyat yang termakan oleh hoak, serta perawatan fasilitas yang kurang, karena masyarakat berpikir cuman itu adalah fasilitas umum, bukan tanggung jawab saya. Nah, itu adalah hasil dari rendahnya sosialisasi dan pemanfaatan alam yang kurang. Kita ambil contohnya adalah PT Freeport di Papua sana. Nah, mereka berhasil membuat gunung menjadi lembah, padahal itu adalah hasil bumi Indonesia, tetapi yang memanfaatkan adalah luar. Dan selanjutnya adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini itu kita ambil contoh adalah dewasa ini banyak anak-anak serta remaja yang lebih mengetahui tentang budaya
Korea dibanding negaranya sendiri. Nah, itu lambat laun akan membuat dan menggerus budaya-budaya Indonesia. Selanjutnya adalah sudut pandang tentang potensi atau masalah. Nah, potensi itu ibarat kata Wonderful Indonesia, itu adalah beragam budaya, beragam suku, ras, agama, serta banyaknya produk-produk Indonesia dan hasil buminya. Nah, sedangkan masalahnya itu adalah transparansi di Indonesia, di mana pemerintah tidak, oknum-oknum pemerintah tidak transparansi terhadap rakyat di Indonesia, di mana ini menyebabkan rakyat Indonesia eh, tidak percaya atau menurunkan rasa percaya kepada pemerintah. Karena apabila rakyat sudah tidak mulai percaya kepada pemerintah, lambat laun negara itu akan runtuh. Nah, selanjutnya adalah eh, tokoh salah satu panutan saya, yaitu Aryo Anindito. Nah, Aryo Anindito ini adalah komikus atau pembuat komik. Dia itu udah ada 3 ya. Yang pertama adalah komik Marvel Star Wars The High Republic, yang kedua adalah Star Wars Annual, dan yang ketiga dia tuh sebagai co-kreator yang bertanggung jawab untuk mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars. Selanjutnya adalah Griselda Sastrawinata. Beliau ini adalah wanita Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya adalah Shrek 1, Shrek 2, ataupun Shrek 3. Nah, sebelumnya itu dia bekerja di DreamWorks. Nah, di DreamWorks itu dia berkarya menciptakan Shrek series. Nah, di Disney Studio dia berkarya menciptakan film animasi yang bernama Moana, dan dia juga yang mendesain karakter setelah kostum Anna di Frozen 2. Nah, selanjutnya adalah Miska Akoy dan Devon Kay. Nah, Miska Akoy dan Devon Kay ini adalah kakak beradik yang memenangkan Olimpiade Matematika di tingkat dunia mewakili Indonesia. Nah, kakak beradik ini berhasil mendapatkan Diamond Medal yang disebut itu Devon Kay. Nah, untuk si Miska Akoy, dia mendapatkan Silver Medal dari International World Mathematics Invitational WMI 2021 untuk Indonesia. Nah, kakak beradik ini tuh bisa menginspirasi banyak siswa dan siswi di Indonesia untuk tetap optimis meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, sedikit tambahan untuk ketiga tokoh ini, bisa saya simpulkan bahwa 3 tokoh ini ada hubungannya dengan bela negara, yaitu rela berkorban demi bangsa. Terima kasih. Nah, itu tadi penjabaran saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kerukunan. Yang paling utama adalah remember, safety first. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap selamat di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih. Saya Muhammad Rizky Aprilianto.